Bahkan yang dari pihak Keraton Kanoman Cirebon itu yang diwawancarai adalah yang pro Habib gitu. Dan padahal di situ ada Tubagus Mogi Nur Fadil, Ketua Umum Babat Kesultanan Banten. Kenapa tidak diwawancarai? Yang menunjukkan bahwa Wali Songo itu bukan Mbak Alwi, Wali Songo itu punya jalur sendiri, jadi lewat Musa Al-Kadim gitu. Kemudian juga untuk sekelas majalah Tempo, menurut saya ada apa ya, keteledoran yang agak sulit dimengerti gitu. Kalau soal nasab ini kan sekarang ini sudah ada ilmu genealogi, ilmu DNA. Kenapa tidak sedikit pun mewawancarai pakar DNA seperti Dr. Sugeng Sugiarto dari BRIN atau Dr. Arikim dari BRIN Jakarta gitu. Demi Allah, Rasulullah, wallahi siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Ini saya juga heran ya. Kenapa para fakar ini kok nggak ada yang masuk namanya di Tempo? Padahal mereka ini udah masif sekali ya, menyampaikan narasi-narasi yang makjeleb kalau kata pecinta mereka gitu. Bahkan yang satunya ini, yang pakaian ada kembang-kembangnya ini, dia nakib loh. Kepala Nakobah itu kalau nggak salah, seorang nakib. Kok bisa Tempo bicara nasab kok nakibnya nggak dipakai gitu? Kenapa gitu? Tubagus Mogi Nur Fadil ini kan pencatat nasab, dia ini ahli nasab, nasabah lah. Kok nggak muncul gitu? Bahkan 1 tahun Kiai Haji Madudin mengkampanyekan Ba'alawi batal, cuman 1 halaman dimuat. Itu pun ditimpali dengan fakta-fakta lain, dengan sumber-sumber lain gitu. Termasuk juga KRT Fakih ini kan pakar skala pakar ini. Kenapa kok nggak masuk gitu? Kok nggak seperti RMI itu ya? Apa aja tulisan mereka ini dimuat di situ. Kenapa Gilan di Tempo nggak masuk gitu? Padahal ketiga-tiganya ini nggak ada yang ahli kitab kuning kan. Jadi sebetulnya mereka ini cocok kalau diliput oleh Tempo. Tempo kan tidak menguasai kitab kuning gitu. Mestinya mereka yang jadikan narasumber kan. Tapi malah kok bukan gitu. Ada apa gitu? Kalau kata Kiai Madudin kan karena keturunan di situ dikasih tanda kutip 2, berarti kata Kiai Madudin itu redaktur Tempo tidak percaya atau minimal ragu bahwasanya Ba'alawi itu keturunan Nabi gitu. Ya berdalil dengan titik 2 lah ya, biasalah ya. Saya juga heran kenapa Gus Fuad itu kok malah lain narasinya ya. Nah, kembali ke masalah DNA. Ya juga ya. DNA ini kan ilmiah ini kan. Catatan Tuhan gitu. Sudah kemajuan dunia modern gitu. Kalau kata pemujanya kan itu sudah perkembangan zaman, kitab nasab sudah tertinggal. Kenapa Tempo majalah modern malah nggak ngutip? Apa jangan-jangan menurut Tempo Pak Sugeng bukan pakar DNA sehingga nanti jadi lelucon? Kok bisa sekelas majalah Tempo menjuduli orang pakar DNA padahal bukan? Jadi dia ini pakar DNA cuma menurut komentator YouTuber saja, komentator di YouTube saja, dan YouTuber yang mengupload. Dan menurut Gus Fuad, menurut Kiai Madudin saja sebagai pakar DNA. Ya karena sepakat. Sementara kalau kita melihat orang yang benar-benar pakar DNA, misalnya Dr. Zainab, Profesor Dr. Zainab, Zainab siapa itu? Yang memang dunianya dunia DNA, dia dosen di bagian DNA. Itu kan mengatakan kalau nasab jauh tidak bisa di-tracking lewat DNA. Tapi kalau kata Pak Sugeng kan digas ya. Jangan-jangan Tempo mungkin lebih waras daripada para komentatornya itu. Jadi nggak akan Pak majalah selevel Tempo itu serampangan gitu. Main pakar-pakar aja gitu ya. Bahkan kalau di bahasa Tempo itu bahasanya masih menurut penelitian Kiai Haji Madudin diduga ya. Jadi tidak ada Durian Nabi putus itu tidak ada bahasa Tempo. Bisa Anda tunjukkan kalau tidak percaya. Makanya saya lebih salut kepada Kiai Imad. Dia jujur. Bukan Kiai Imad ya. Gus Fuad. Dia jujur mengutipnya itu. Judulnya di situ adalah bicara tentang Ba'alawi secara lengkap. Dari mulai sejarahnya. Kemudian kasus penipuan orang yang bikin situs itu. Kemudian fenomena penolakan 1 halaman yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin, di mana bahasanya itu menurut peneliti
penelitian Imaduddin ya, Ba'alawi itu diduga ya. Jadi diduga saja ya. Kalau Anda tidak percaya silakan Anda bisa baca di Tempo itu. Cuma Kiai Haji Imaduddin nulisnya lain, seolah-olah sudah benar penelitian dia yang paling benar, bahkan dianggapnya Gus Rumel itu di framing dan sebagainya. Padahal ya Tempo itu waras Pak. Tempo itu tahu peneliti itu seperti apa, meneliti itu bagaimana. Terus ketika mau mewawancara dengan orang Kanoman atau orang mana, dia tahu siapa yang mesti diwawancarai. Enggak asal tembak Pak, enggak asal selalu nongol di YouTube, enggak asal selalu keluar lalu dijadikan sumber yang representatif. Enggak begitu Pak. Tempo itu ya tahu lah, dia mempertaruhkan nama baik majalah Tempo, nggak akan sembarangan. Kalau pakar cuma menurut kalian yang pakar, itu pun kalian anggap pakar karena senada menolak Ba'alawi ya. Kalau ada pakar yang lain yang menolak Pak Sugeng, kalian langsung dianggap bukan pakar. Itu kan pakar-pakaran ya. Jadi pada akhirnya kita tahu ketika ini diseleksi oleh selektor atau bahan alat saring yang ideal, ya gugur ya, gugur. Pakar DNA-nya nggak lolos, pakar nasabnya nggak lolos, pakar segala pakar juga nggak lolos ya. Padahal Tempo itu bukan punya Ba'alawi Pak. Tempo itu cuma menyajikan berita sesuai dengan adanya gitu. Tidak mungkin sekelas Tempo mau coba-coba bawa DNA Yahudi, karena itu bersumbernya dari Pak Sugeng. Dimana Pak Sugeng mana buktinya kalau dia seorang yang memang membidangi atau pakar di DNA. Begitu Pak ya. Jadi sebelum orang mencari narasumber itu, dia cross check dulu ini siapa, ini kerjanya apa, fokusnya di bidang apa. Nggak mesti seperti yang kalian pikirkan di komentar-komentar itu. Oh ini pakar semua, ini kenapa nggak masuk? Ya sama, Gus Fuad ini mungkin mewakili para komentator di YouTube. Kok bisa Pak Sugeng nggak masuk? Kok bisa tuh Bagus Mogi Nur Fadir, seorang pakar nasab ya, nakib loh, nggak tanggung-tanggung ya. Kok bisa nggak masuk? Padahal dia yang sudah mengurus pencatatan tentang tentang duriyahnya apa itu namanya itu, Maulana Hasanuddin atau Sunan Gunung Jati. Kok malah yang diwawancari yang pro Ba'alawi, kok bukan ini? Ya mungkin karena yang pro Ba'alawi itu yang lebih resmi Pak, lebih diakui, sementara ini ya siapa yang ngakuin, kan begitu Pak. Jadi itu tolak ukur ya. Ketika ditarik di meja sudut pandang yang netral, ya orang akan berpikirnya kemana arahnya, yang tidak punya tendensi apa-apa, yaitu Tempo. Pada akhirnya beritanya ya begitu. Bahkan kalau saya dengar dari ucapannya Pak Baron yang sudah membaca, itu berimbang itu. Banyak disampaikan kritik-kritik kepada klaim-klaim bahwa Ba'alawi dibawa oleh Belanda dan sebagainya. Oh enggak, sebelum Belanda mereka sudah ada bukti-bukti jejak-jejak kedatangan mereka. Jadi begitu Pak ya, begitu ini sudah mau lebaran ya. Mari open mind, buka pikirannya, buka otaknya. Ya. Jangan jumut, jangan mudah terprovokasi oleh narasi orang-orang yang tiba-tiba mempakarkan diri. Ya, tiba-tiba menjadi pakar. Ya kalau di pada suka Pak Sugeng dianggap pakar DNA, diwawancarai atau diajak live, ya urusan itu kan YouTube Pak. YouTube itu apa sih tanggung jawabnya? Nggak ada. Ya. Beda dengan majalah, beda dengan Tempo. Dia punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab akademis. Ya. Kalau sampai Tempo itu sembarangan, bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi pakar, itu akan ditertawakan Pak ya. Dan tidak mungkin Tempo itu ingin menghancurkan nama baiknya dengan mengangkat narasi orang-orang ini ke Tempo. Begitu Pak ya, begitu. Biar paham saja. Allahumma tina